Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar hari ini? Masih semangat untuk belajar bareng kan? Harus dong. Sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sirwahini Utami dengan NIM 230803102001 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Dan untuk para viewers, saya ucapkan selamat datang di Lintas Pengetahuan. Makin tahu, makin banyak ilmu. Di video kali ini kita akan membahas satu topik besar yang sering banget didengar tapi belum tentu dipahami sepenuhnya, yaitu Initial Public Offering atau IPO. Siapakah yang butuh IPO? Bagaimana prosesnya? Apa risikonya dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan? Tenang, semua akan kita kupas tuntas, jadi tonton sampai habis ya. IPO atau Initial Public Offering adalah proses ketika sebuah perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. Artinya, perusahaan ini membuka kepemilikan kepada masyarakat umum melalui pasar modal. Setelah IPO, perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka atau TBK, dan sahamnya bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. IPO memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk menghimpun dana dari investor publik yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari IPO? Apakah sekedar untuk mendapatkan dana? Yuk kita bahas lebih lanjut. IPO memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah penggalangan dana. IPO memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan modal besar tanpa perlu meminjam ke bank. Yang kedua, meningkatkan visibilitas dan reputasi. Menjadi perusahaan publik meningkatkan kredibilitas di mata investor dan masyarakat. Yang ketiga, likuiditas bagi pemegang saham awal. Saham dapat diperjualbelikan sehingga pemegang saham awal bisa mencairkan kepemilikannya. Yang keempat, mempermudah akses pendanaan di masa depan. Setelah IPO, perusahaan memiliki akses lebih mudah untuk melakukan rights issue atau penerbitan obligasi. Setelah tahu tujuannya, mari kita lihat prosesnya. Apakah IPO semudah mengunggah foto ke media sosial? Tentu tidak. Proses IPO terdiri dari beberapa tahap penting. Yang pertama adalah menunjukkan underwriter dan persiapan dokumen. Perusahaan memilih penjamin emisi atau underwriter dan menyiapkan dokumen penting seperti prospektus dan laporan keuangan. Yang kedua, penyampaian pernyataan ke OJK. Dokumen yang telah disiapkan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk dievaluasi. Yang ketiga, permohonan ke BEI dan penitipan kolektif di KSEI. Saham diajukan ke Bursa Efek Indonesia dan disimpan secara kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang keempat, penawaran saham kepada publik. Saham ditawarkan ke publik melalui masa book building atau fixed price. Yang kelima, pencatatan saham di BEI. Saham resmi tercatat dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Lalu, apa saja sih keuntungan dan risikonya? Yuk kita lanjut. Keuntungan IPO adalah yang pertama, mendapatkan sumber pendanaan jangka panjang. Yang kedua, peningkatan profil dan branding perusahaan. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas terhadap rencana ekspansi. Yang keempat, memberikan alternatif likuiditas bagi pemegang saham lama. Dan yang kelima adalah potensi valuasi lebih tinggi karena nilai pasar yang terbuka. Lalu, resiko IPO adalah biaya yang tinggi. IPO memerlukan biaya signifikan untuk audit, legal, dan promosi. Yang kedua, kewajiban keterbukaan. Perusahaan harus secara rutin mengungkapkan laporan keuangan dan informasi material lainnya. Yang ketiga, volatilitas harga saham. Harga saham dapat naik turun tajam karena fluktuasi pasar. Yang keempat, gangguan fokus manajemen. Manajemen harus membagi perhatian antara menjalankan bisnis dan memenuhi tuntutan pasar. Lalu, perusahaan seperti apa sih yang boleh melakukan IPO dan aturan apa saja yang harus dipatuhi? Untuk melakukan IPO, perusahaan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Secara umum, persyaratannya adalah yang pertama, berbentuk perseroan terbatas dan sudah beroperasi minimal 1 tahun. Yang kedua, memiliki aset bersih minimum sesuai papan pencatatan yang dituju, seperti utama, pengembangan, atau akselerasi. Yang ketiga, jumlah pemegang saham minimal 300 pihak dengan masing-masing memiliki kurang dari 5% dari total saham. Yang keempat, minimal
Minimal 20% saham harus dilepas ke publik atau free float. Yang kelima, laporan keuangan diaudit dengan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian selama 2 tahun terakhir. Lalu, regulasi IPO juga mengharuskan prospektus diterbitkan sebagai bentuk keterbukaan informasi. Lalu juga mengharuskan perusahaan untuk patuh terhadap prinsip tata kelola perusahaan. Yang selanjutnya yaitu lock-up period untuk pemegang saham lama selama periode tertentu. Dan IPO itu bukan sekedar menjual saham, tetapi transformasi menjadi entitas publik yang tunduk terhadap transparansi dan akuntabilitas. Berikutnya, bagaimana harga saham perdana ditentukan? Penentuan harga saham IPO sangat penting karena dapat mempengaruhi minat investor dan citra perusahaan. Ada 2 metode umum yang digunakan, yaitu book building, yaitu harga saham ditentukan berdasarkan permintaan pasar selama periode penawaran awal. Investor, institusi memberikan indikasi jumlah dan harga yang mereka inginkan. Nah, dari situ akan diperoleh harga yang optimal. Lalu metode yang kedua adalah fixed price offering, yang mana harga saham sudah ditetapkan di awal oleh perusahaan atau underwriter, cocok untuk perusahaan kecil atau dengan target investor retail. Kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, book building lebih fleksibel dan mencerminkan permintaan pasar yang sebenarnya. Lalu, siapa saja sih yang berperan penting dalam semua proses ini? Dalam proses IPO, peran underwriter dan konsultan hukum menjadi sangatlah vital. Underwriter adalah penjamin emisi efek, biasanya perusahaan sekuritas yang bertugas membantu penyusunan dokumen, pemasaran saham, hingga menjamin penjualan saham ke publik. Jika menggunakan skema full commitment, underwriter menanggung resiko jika saham tidak terjual habis. Lalu, konsultan hukum itu bertanggung jawab untuk menelaah seluruh aspek hukum perusahaan. Mereka memastikan semua dokumen sesuai dengan ketentuan hukum, menilai kepatuhan terhadap regulasi, dan memberikan legal opinion yang wajib dalam dokumen IPO. Kerjasama antara kedua pihak ini memastikan proses IPO berjalan lancar, legal, dan menarik bagi investor. Untuk menarik minat investor, perusahaan juga melakukan strategi promosi yang disebut dengan roadshow. Roadshow adalah kegiatan presentasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan dirinya kepada calon investor, baik lokal maupun asing. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara fisik di berbagai kota atau secara daring. Materi yang dipresentasikan meliputi yang pertama adalah kinerja keuangan dan bisnis, yang kedua rencana ekspansi dan penggunaan dana IPO, dan yang ketiga yaitu potensi pertumbuhan dan keunggulan yang kompetitif. Roadshow sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan antusiasme pasar terhadap saham yang akan ditawarkan. Lalu, hal apa sih yang akan berubah setelah perusahaan itu IPO? IPO membawa perubahan besar dalam kehidupan perusahaan. Dampaknya antara lain, yang pertama, transparansi dan akuntabilitas tinggi. Perusahaan harus rutin melaporkan keuangan dan aktivitas penting kepada publik. Yang kedua, kontrol manajemen berubah. Dengan pemegang saham publik, manajemen harus mempertimbangkan kepentingan lebih banyak pihak. Yang ketiga, peningkatan tata kelola. Perusahaan diwajibkan mengikuti standar corporate governance yang ketat. Yang keempat, potensi dilusi kepemilikan. Saham yang beredar lebih banyak bisa mengurangi persentase kepemilikan pemegang saham awal. IPO bukan hanya sekedar membuka akses modal, tapi juga mengubah dinamika internal perusahaan menjadi lebih profesional dan akuntabel. Jadi, dapat disimpulkan, IPO adalah langkah besar yang bisa membawa perusahaan ke level berikutnya, asalkan dipersiapkan dengan matang. Dari proses yang kompleks hingga strategi pemasaran, semuanya harus berjalan secara sinergis. Baik, sekian video kita kali ini tentang Initial Public Offering. Terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda agar makin banyak yang paham dunia pasar modal. Saya Sri Wahyuni Utami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.